Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cairan yang digunakan dalam praktek kebidanan. Tapi nanti sebenarnya yang saya bahas itu lebih ke cairan yang digunakan dalam perawatan pasien secara umum ya. Baik, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang tujuan pemberian cairan, kemudian jenis cairan, indikasi dan teknik pemberian cairan, dan cara menghitung kebutuhan cairan dan tetesan infus. Jadi harapannya setelah Anda mengikuti pembelajaran ini, Anda semua dapat menjelaskan konsep pemberian cairan ini dengan baik ya, dan juga tentunya Anda bisa menghitung ya kebutuhan cairan dan tetesan infus, juga Anda kompeten dalam memasang infus ya. Baik, langsung saja pada materi yang pertama ya, yaitu berkaitan dengan anatomi cairan tubuh ya. Jadi tubuh 60%-nya merupakan cairan ya. Jadi dari 60% cairan yang ada di dalam tubuh kita itu 40%-nya ada di intraseluler, kemudian 20%-nya ada di ekstraseluler ya. Kemudian dari 20% cairan ekstraseluler yang ada di tubuh kita, 15%-nya berada di interstisial, kemudian 5%-nya berada di intravaskuler ya. Ya, jadi air di sini merupakan tadi komponen utama di dalam tubuh ya. Jadi 60% badan kita secara keseluruhan ya. Ini secara umum ya adalah cairan ya. Namun jumlah tersebut dapat bervariasi ya antara ya, ini yang membedakan. Jadi variasi dari komposisi cairan di dalam tubuh itu bisa dipengaruhi oleh usia, kemudian jenis kelamin. Nah, ini nanti keterangannya ada di sini ya, saya jelaskan setelah ini. Kemudian sel lemak ya. Sel lemak di sini semakin banyak lemak, kebutuhan cairannya sebenarnya semakin sedikit karena kan metabolismenya juga dia lebih lambat ya. Karenanya kita disarankan untuk meningkatkan massa lemak ya. Jadi kalau mau turun berat badan sebaiknya juga diperhitungkan juga apakah ototnya ikut turun atau tidak. Karena kalau ototnya ikut turun, nanti metabolismenya juga melambat ya, dan kebutuhan cairannya tidak lebih banyak gitu ya dari sebelumnya. Kemudian stres, nah ini juga ada kaitannya dengan pengaruh hormon stres ya. Kemudian sakit jelas akan mempengaruhi kebutuhan cairan tubuh, temperatur ruangan, dan juga diet ya yang barusan saya jelaskan. Baik, jadi total body water atau cairan di dalam tubuh kita itu pada orang dewasa kira-kira 45-75%. Jadi untuk rata-ratanya tadi 60% ya dari berat badan. Dan kisaran ini tergantung pada tiap individu ya. Tiap individu yang memiliki jumlah jaringan adiposi yang berbeda ya, atau jaringan lemak tadi ya. Yang mana jaringan ini hanya mengandung sedikit air. Nah tadi, jadi kalau semakin banyak lemak, cairan di dalam tubuhnya semakin sedikit. Tapi kalau otot dia bisa menyimpan air lebih banyak ya. Selanjutnya, total body water pada wanita lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki dewasa pada umur yang sama ya. Kenapa? Karena ini ya. Karena struktur tubuh wanita dewasa umumnya lebih banyak mengandung jaringan lemak. Jadi memang Allah sudah menciptakan sedemikian rupa ya. Jadi memang untuk wanita itu komposisinya lebih banyak lemaknya daripada otot ya. Kalau laki-laki ototnya lebih banyak daripada lemaknya, sehingga memang kebutuhan cairannya lebih rendah ya. Kemudian untuk total body water pada neonatus lebih tinggi, yaitu sekitar 70-80% dari berat badannya. Kenapa? Karena metabolisme bayi itu sangat tinggi ya, kan dia
penambahan berat badannya juga jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Jadi memang ini dipengaruhi oleh ini juga cairan di dalam tubuhnya. Kemudian untuk beberapa alasan pada orang yang mengalami obesitas serta peningkatan usia akan menurunkan jumlah kandungan total body water ya, karena tadi obesitas berkaitan dengan jaringan lemaknya atau jaringan adiposenya, dan usia di sini berkaitan dengan metabolismenya yang semakin lambat ya, gitu. Oke, selanjutnya untuk terapi cairan di sini merupakan bagian dari pemberian cairan ya. Jadi pentingnya terapi ini sebenarnya dia sangat menentukan keberhasilan dari penanganan pasien yang mengalami kritis ya. Dan dalam langkah-langkah resusitasi pun ya, jadi resusitasi di sini suatu tindakan yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa pasien ya. Ada poin D di sini adalah drug and food treatment. Jadi pemberian obat-obatan juga terapi cairan ya. Nah, ini dalam bantuan hidup lanjut merupakan langkah penting yang dilakukan secara simultan. Jadi baik itu obat dan terapi cairan itu dilakukan secara bersamaan ya dengan langkah-langkah yang lainnya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan ya. Dan tindakan ini seringkali merupakan langkah dari life saving untuk menyelamatkan tadi nyawanya pasien ya. Ini harus dilakukan ya, terutama pada pasien yang menderita kehilangan cairan yang banyak ya. Kalau pada kasus kebidanan itu sering terjadi dehidrasi ya, dan juga shock akibat perdarahan. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan terapi cairan? Yaitu dengan melalui rute intravena, yaitu dengan kita memasang infus. Nah, oleh karenanya pemasangan infus dalam kebidanan merupakan salah satu kompetensi wajib yang harus dikuasai ya oleh mahasiswa. Jadi semua mahasiswa harus kompeten ya bisa memasang infus. Nah, selanjutnya di sini adalah tujuan dari pemberian cairan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit ya. Kemudian yang kedua adalah bagian dari tindakan pengobatan. Dan yang ketiga adalah merupakan cara ya untuk memberikan makan atau pemberian makanan. Nah, di sini selanjutnya adalah kita bahas tentang jenis cairan nutrien. Nah, jadi cairan nutrien di sini diberikan melalui intravena untuk membantu metabolisme di dalam tubuh ya. Untuk nutrisi ini kalorinya berapa? Yaitu kalori yang terdapat dalam nutrien berkisar antara 200 sampai 1.500 kalori per liternya gitu ya. Nah, untuk cairan nutrien di sini bisa berupa karbohidrat dan air, yaitu bisa glukosa, fruktosa, dan invert sugar yang terdiri dari setengah dextrosa dan setengah fruktosa. Kemudian ada asam amino atau protein, bisa berupa amigen, aminosol, dan travamin, dan bisa nutriennya bisa berupa lemak, yaitu ada lipomul dan liposin. Nah, dalam kebidanan yang ini lemak, asam amino itu jarang ya. Nah, kemudian di sini adalah poin penting yang akan kita bahas ya untuk Anda lebih memahami tentang cairan dan elektrolit ya. Jadi untuk jenis cairan atau elektrolit yang biasanya digunakan terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah cairan kristaloid dan yang kedua adalah cairan koloid ya. Untuk kristaloid di sini ada cairan isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Kemudian untuk koloid di sini ada yang berupa alami dan sintetik ya. Dan yang sering kita gunakan adalah yang kristaloid. Nah, saya jelaskan dulu untuk yang pertama di sini ada isotonis ya. Jadi isotonis di sini apabila kristaloid ya berisi sama dengan jumlah elektrolit plasma, maka ia memiliki konsentrasi yang sama ya. Jadi isotonis di sini itu berasal dari dua kata, yaitu iso adalah sama, tonik
yaitu konsentrasi. Berarti isotonis adalah cairan yang memiliki konsentrasi yang sama, ya. Nah, ketika memberikan cairan kristaloid yang isotonis, ya, maka tidak terjadi perpindahan yang signifikan ya antara cairan di dalam intravaskuler dan juga dalam sel. Nah, dengan demikian maka hampir tidak ada atau minimal terjadinya osmosis. Nah, keuntungannya apa sih? Nah, jadi keuntungannya di sini cairan kristaloid itu murah ya. Kemudian juga mudah didapat, penyimpanannya mudah, kemudian bebas dari terjadinya reaksi dan dapat segera dipakai ya untuk mengatasi defisit dari volume sirkulasi di dalam tubuh, kemudian juga dapat untuk menurunkan viskositas atau kekentalan darah, dan juga dapat digunakan sebagai fluid challenge test ya. Nah, apa sih yang efek sampingnya gitu ya dari cairan isotonis ini? Nah, ini perlu diperhatikan ya, karena dapat mengalami atau terjadi edem perifer dan juga edem paru pada jumlah pemberian yang besar atau dosisnya tinggi ya. Jadi contohnya adalah ini ya, bisa berupa larutan RL atau ringer laktat, kemudian norma salin, NaCl 0,9% dan dextrose 5% dalam seperempat normal salin. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk kristaloid yang hipertonis ya. Jadi, apabila kristaloid ini berisi lebih dari elektrolit plasma tubuh, itu lebih terkonsentrasi ya. Ini disebut dengan hipertonis. Jadi, hiper itu adalah tinggi, tonis di sini adalah konsentrasi ya. Jadi konsentrasinya lebih tinggi untuk cairannya dari cairan tubuh ya. Kemudian untuk administrasi dari kristaloid hipertonik di sini dapat menyebabkan cairan tersebut akan menarik cairan dari sel ke ruang intravaskuler karena kan tadi konsentrasinya lebih tinggi ya daripada cairan tubuh. Nah, kemudian efek larutan garam yang hipertonik yang lain adalah meningkatnya curah jantung ya, bukan hanya karena perbaikan preload ya, tapi juga karena terjadinya peningkatan curah jantung ya. Ini disebut juga dengan efek sekunder ya. Kenapa bisa terjadi efek sekunder? Karena terjadinya inotropik positif pada miokard dan penurunan afterload sekunder. Jadi akibat terjadinya vasodilatasi kapiler di visceral ya. Nah, kedua hal tersebut dapat memperbaiki aliran darah ke organ-organ vital. Jadi karena adanya kedua hal tersebut, harapannya adalah atau dampaknya adalah aliran darah ke organ-organ vital ya tubuh itu bisa lebih baik, misalnya otak, jantung ya, kemudian hati, ginjal gitu ya. Nah, efek samping dari pemberian larutan garam hipertonis di sini adalah terjadinya hipernatremia dan juga hiperkloremia ya. Jadi ini contohnya ada dextrosa 5% dalam setengah normal salin, dextrosa 5% dalam normal salin dan salin 3%, salin 5% dan dextrose 5% dalam ringer laktat. Jadi ini lebih dikombinasi gitu ya. Kemudian yang ketiga ada cairan kristaloid yang bersifat hipotonis ya. Ini terjadi apabila cairan kristaloid ini mengandung elektrolit yang lebih sedikit dari plasma sehingga kurang terkonsentrasi ya. Jadi disebut dengan hipotonis. Hipo itu rendah, tonik itu konsentrasi. Jadi konsentrasi cairan kristaloidnya lebih rendah dari cairan di dalam tubuh. Nah, kemudian saat cairan hipotonis ini diberikan ya, maka cairan dengan cepat akan berpindah ya dari intravaskuler ke dalam sel ya. Ini contohnya ada dextrose 5% dalam air dan setengah normal salin. Nah, kemudian untuk yang koloid di sini ada yang alami dan
sintetik ya, untuk yang alami bisa fraksi protein plasma 5% dan albumin manusia 5% dan 25%. Ini alami disintetis ya, dari darah manusia. Kemudian yang sintetik bisa dextran, hetastarch, dan gelatin. Ini umumnya yang sering digunakan ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah perbandingan kristaloid dan koloid ya. Jadi untuk sifatnya, untuk kristaloid berat molekulnya lebih kecil sedangkan koloid lebih besar. Kemudian distribusinya yang kristaloid itu lebih cepat ya, 20-30 menit. Makanya cairan kristaloid sering digunakan untuk life saving ya, bagian dari bantuan hidup dasar. Kemudian untuk koloid di sini dia lebih lama dalam sirkulasi, membutuhkan waktu 3-6 jam. Untuk fal hemoestasisnya di dalam tubuh kristaloid tidak ada pengaruh. Koloid di sini dapat mengganggu, apalagi kalau terjadi reaksi alergi ya. Kemudian untuk penggunaannya, untuk kristaloid untuk dehidrasi, pendarahan juga bisa ya, tapi yang belum masif ya. Sedangkan koloid ini digunakan untuk pendarahan yang masif. Jadi yang sudah parah gitulah ya. Nah, untuk koreksi pendarahannya, pada kasus pendarahan, untuk kristaloid ini diberikan 2-3 kali jumlah pendarahan. Jadi misalnya terjadi pendarahan 500 cc, maka diberikan cairan penggantinya 2 kali lipatnya sampai 3 kali lipatnya. Jadi 1000 sampai 1500. Sedangkan cairan koloid itu sesuai. Ya, kalau yang keluar atau pendarahannya 500 cc ya digantinya 500 cc. Nah, selanjutnya adalah untuk terapi cairan. Jadi terapi cairan ini dibagi menjadi 2 tipe ya, untuk terapi cairan resusitasi atau menyelamatkan pasien dan juga rumatan ya. Rumatan di sini adalah untuk lebih ke maintenance apa ya? Ya, menyeimbangkan ya, mengembalikan lagi seperti semula gitulah ya. Nah, untuk resusitasi di sini tadi ya dibagi menjadi 2, yaitu cairan kristaloid dan koloid, dan untuk kurmatan ada elektrolit dan nutrisi. Nah, prinsipnya pemilihan cairan ini adalah ini, untuk mengganti kehilangan air dan elektrolit yang normal melalui urin, IWL dan feses. Apa itu IWL? IWL adalah invisible water loss ya, nanti saya jelaskan tersendiri ya. Kemudian membuat agar hemodinamika dalam tubuh tetap dalam keadaan stabil. Nah, pada penggantian cairan ya, maka jenis cairan yang digunakan harus didasarkan pada ini ya. Apakah cairan pemeliharaan ini tadi ya, maintenance ini atau rumatan. Jadi jumlah cairannya itu yang dibutuhkan dalam 24 jam berapa gitu ya. Jadi dihitung dulu. Atau untuk cairan defisit ya, itu jumlah kekurangan cairan yang terjadi. Jadi kekurangannya berapa karena pendarahan itu tadi ya. Jadi dihitung juga. Ini untuk contoh cairan elektrolit ya. Ini ada RL yang paling sering digunakan dalam pembidanan. Kemudian contoh cairan karbohidrat, ada kandungan elektrolitnya juga. Ini biasanya di bangsal-bangsal penyakit dalam ya, kalau nanti Anda praktek ADK di rumah sakit ya. Kita jarang menggunakan ini. Nah, ini adalah untuk contoh larutan protein. Kita juga jarang ya, biasanya di rumah sakit. Dan untuk larutan plasma expander ini contohnya. Baik, selanjutnya kapan sih perlu diberikan cairan infus ya, ini secara umum. Jadi apabila pertama perdarahan dalam jumlah banyak ya, ada kehilangan cairan tubuh dan komponen darah. Komponen darah kan ada sel darah merah, sel darah putih, juga keping darah ya. Nah itu kalau dalam persalinan normal itu dikatakan mengalami perdarahan apabila lebih dari 500, lebih atau sama dengan 500 cc ya. Kemudian trauma abdomen atau perut berat ya, kehilangan cairan tubuh dan komponen darah ini ya, bisa. Kemudian fraktur, terjadi patah tulang khususnya di pelvis atau panggul dan femur atau paha. Kemudian serangan panas atau heat stroke ya, yaitu kehilangan cairan tubuh pada kasus-kasus dehidrasi ya, biasanya ditandai dengan berubahnya tanda-tanda vital. Ini bisa dipantau sebenarnya. Kemudian diare dan demam, ini bisa bikin dehidrasi. Kemudian luka bakar yang luas, jadi kehilangan banyak cairan tubuh karena kan
penguapan di tubuhnya itu semakin tinggi ya. Kulit kan sebenarnya berfungsi untuk menjaga kelembaban juga di dalam tubuh sehingga dapat membantu untuk mencegah dehidrasi ya. Kemudian semua trauma kepala, dada, dan tulang punggung ya. Ini juga perlu diberikan cairan infus. Nah, sekarang untuk pemasangan infus melalui jalur pembuluh darah vena atau peripheral venous cannulation ya. Jadi digunakan untuk pemberian cairan dengan rute intravena. Kemudian dilakukan pada pemberian nutrisi parenteral, ini biasanya terbatas ya. Pemberian kantong darah dan produk darah, nah ini perlu dipasang infus. Kemudian pemberian obat yang terus-menerus ya, dipasang infus. Upaya profilaksis sebelum prosedur medis ya, ini misalnya sebelum dilakukan operasi atau sebelum dilakukan tindakan kuretase itu perlu dipasang infus ya melalui jalur pembuluh darah vena. Kemudian upaya profilaksis pada pasien-pasien yang tidak stabil ya, misalnya keadaannya tidak stabil karena dia mengalami resiko untuk dehidrasi dan terjadinya shock ya. Ini juga profilaksis juga ya. Nah, kemudian untuk kontraindikasinya atau peringatan ya dan pemasangan infus melalui jalur pembuluh darah vena. Yang pertama adalah apabila terjadi inflamasi ya, yaitu bengkak, nyeri, juga disertai demam. Dan infeksi di lokasi pemasangan infus ya, itu bisa tidak boleh dilakukan ya. Maksudnya di lokasi itu, tapi di lokasi yang lain. Kemudian daerah lengan bawah pada pasien gagal ginjal, karena lokasi ini akan digunakan untuk pemasangan fistula arteri vena atau AV shunt pada tindakan hemodialisis ya atau cuci darah. Kemudian obat-obatan yang berpotensi iritan terhadap pembuluh vena kecil yang aliran darahnya lambat, misalnya pembuluh vena di tungkai dan kaki. Nah, untuk selanjutnya adalah komplikasi yang dapat terjadi dalam pemasangan infus. Ada hematom, infiltrasi, tromboflebitis, dan terjadinya emboli udara. Nah, untuk hematom di sini darahnya dia mengumpul dalam jaringan tubuh ya akibat pembuluh darahnya itu pecah ya. Jadi biasanya yang pecah itu pembuluh darah kapiler ya. Baik itu dari dari pembuluh darah arteri maupun vena ya. Terjadi akibat penekanan yang kurang tepat ya saat memasukkan jarum atau tusukannya berulang pada pembuluh darah. Nah, ini hati-hati. Kalau sudah terjadi hematom ya otomatis harus diganti lokasinya. Maka untuk memasang infus harus benar-benar dipastikan bahwa kita vena kateternya masuk ke dalam pembuluh darah ya, bukan ke jaringan di sekitar pembuluh darah yang akan menyebabkan rusaknya pembuluh darah kapiler ya. Kemudian infiltrasi di sini pengertiannya adalah masuknya cairan infus ke dalam jaringan sekitar ya. Jadi bukan pembuluh darah. Terjadi akibat ujung jarum infus melewati pembuluh darah. Nah, jadi hanya lewat saja. Jadi seperti tembus ke pembuluh darahnya ya. Maka juga harus hati-hati. Terjadi tromboflebitis yaitu bengkak atau inflamasi pada pembuluh vena terjadi akibat infus yang dipasang tidak dipantau secara ketat dan benar. Kemudian bisa terjadi emboli udara, yaitu masuknya udara ke dalam sirkulasi darah, terjadi akibat masuknya udara yang ada dalam cairan infus ke dalam pembuluh darah. Nah, ini komplikasinya bisa rasa perih atau sakit dan reaksi alergi ya. Alergi di sini merupakan reaksi sistem kekebalan tubuh manusia terhadap benda tertentu atau alergen. Reaksinya bisa berupa pilek, ruam kulit yang gatal atau bahkan sesak nafas. Baik, saya rasa itu dulu untuk kebutuhan cairan tubuh dan insoluble water loss. Saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.